terpenuhi. Contoh saja ibadah sholat. Ibadah sholat itu niat yang kita lakukan yaitu bukan pada saat di tengah-tengah sholat, tetapi sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum melakukan takbiratul ihram, kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Sholat zuhur kah, sholat subuh kah, atau sholat sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, dan haji. Nah, niat masuk dalam salah satu rukun dari ibadah tersebut. Makanya niat itu sangat penting saat kita ingin melakukan ibadah. Bahkan ibadah-ibadah sehari-hari pun seperti itu. Kita ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, bermuamalah kepada keluarga kita atau masyarakat. Ketika kita hanya berniat untuk sekedar bertemu, ya kita akan mendapatkan hanya mendapatkan ya pertemuan tersebut, senang. Tapi ketika kita berniat karena Allah untuk bersilaturahim, menjaga tali silaturahim, maka niat itu bisa menjadi nilai ibadah untuk kita. Nah, nilai ibadah itu artinya kita bisa mendapat kebaikan, pahala yang bisa kita dapatkan, insyaallah. Nah, kemudian dari ini saya ingin menyampaikan niat ini letaknya di mana? Apakah di hati, atau di lidah, atau di mulut, atau bagaimana posisi niat? Niat kalau misalkan dalam beberapa pendapat, kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i, ketika kita ingin melakukan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nah niat itu perlu dilafadzkan, perlu diucapkan. Nah, tapi ketika melakukan ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah yang lainnya, meletakkan niat cukup dalam hati saja. Nah, itu letak di mana kita menyimpan niat. Kemudian untuk pembahasan niat seperti itu, walaupun sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan pembahasan fikih dari niat ini, banyak sekali perbedaan pendapat para ulama di mana bagaimana cara melakukan niat. Contoh saja dalam sholat tadi, kalau Imam Syafi'i yang kita sampaikan, niat sholat itu perlu diucapkan. Kemudian para ulama Al-Hanafi mengatakan bahwa salah satu kesempurnaan agar mendapatkan pahala, kita perlu melakukan niat. Di sini disebutkan bahwa hal itu termasuk bentuk kesempurnaan dan mendapatkan pahala. Kalau menurut Imam para ulama Hanafi, melakukan niat itu merupakan salah satu jalan untuk kita mendapatkan pahala. Nah, jadi yang saya tahu, para ulama Syafi'i bersepakat niat itu perlu dilafadzkan. Nah, itu menjadi salah satu syarat sah ibadah itu diterima. Nah, itu pembahasan atau isi dari hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sekarang ada pembahasan mengenai hijrah. Nah, dalam hadis tersebut juga disertai dengan pembahasan hijrah, kewajiban berhijrah. Nah, di sini kita perhatikan kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan Rasulnya.
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena perniagaan, karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka ia juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan tadi. Nah, itu. Nah, kalau kita perhatikan konteks dari hadis ini berbicara tentang kewajiban orang untuk berhijrah, hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu kalau kita perhatikan konteks dari hadis ini. Di Mekah pada saat itu umat Islam masih dalam keadaan yang kurang aman. Ketika beribadah, mereka sering diganggu oleh orang-orang musyrik, sehingga mereka beribadah belum tidak dalam keadaan tenang, sehingga perintah Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, banyak kaum Ansor yang membantu mereka. Nah, sehingga setelah mereka pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, mereka bisa dengan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu oleh orang-orang musyrik yang ada di Makkah. Nah, itu konteks hadis ini. Nah, lantas bagaimana dengan fenomena hijrah yang sedang ngetren pada saat ini? Apakah sama hijrah yang ada pada masa sekarang dengan hijrah yang ada pada masa Rasulullah SAW? Nah, kalau kita perhatikan konteks hadis ini, sebenarnya kita kan ingin berbicara hadis itu tidak hanya berbicara pada masa lalu. Hadis itu bisa relevan dengan keadaan pada masa sekarang. Nah, sehingga Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mithu mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan hijrah di sini agar dapat dipahami oleh masyarakat, hijrah dari suatu tempat yang kurang baik kepada tempat yang baik. Hijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan, yang ada kemaksiatan, kepada tempat yang penuh dengan masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari hal yang buruk kepada hal yang baik, hal yang jauh dari Allah kepada hal yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah definisi hijrah. Definisi hijrah. Kemudian sebagai seorang muslim, tentunya melakukan kebaikan itu adalah perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah melakukan kebaikan. Nah, kebaikan yang diajarkan atau disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, diajarkan dalam Islam, itu wajib bagi orang muslim untuk melakukannya, sehingga dapat berimbas kepada muslim yang lain. Kalau sudah banyak orang melakukan kebaikan, insya Allah ikatan ukhuwah Islamiyah, ikatan silaturahim umat Islam akan menjadi kuat, tidak mudah untuk diadu domba. Nah, terakhir akan kita sampaikan terkait dengan hikmah hadis ini. Ada 3 poin yang disampaikan oleh beliau, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mithu. Yang pertama adalah tentang niat. Kita mungkin saja ketika melakukan kebaikan, kita diperintahkan untuk mengiringi perbuatan baik kita dengan niat. Namun kadangkala ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, ingin beribadah, ingin beramal, amal soleh, nah kadangkala ada saja halangan untuk tidak melakukan hal tersebut. Kadangkala ada uzur, kadangkala ada penghalang sehingga kita terhenti untuk melakukan kebaikan. Nah, letak pentingnya niat, urgensi dari niat ini adalah ketika niat sudah ditanamkan dalam hati kita, namun kita belum bisa melaksanakan perbuatan tersebut, maka dalam Islam hal itu sudah dimasuk kategorikan ibadah, sudah mendapatkan kebaikan dari niat yang sudah dia tanamkan pada dirinya. Nah, betapa mulianya
betapa rahmat dalam Islam itu, baru hanya meniatkan saja kita sudah mendapatkan kebaikan, dapatkan pahala. Nah, justru sebaliknya, jika perbuatan buruk yang sudah kita niatkan, kemudian kita ingin melakukan perbuatan buruk tersebut, kita dihalangi oleh sesuatu hal, mungkin bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan keburukan tersebut, tapi sudah kita niatkan, maka niat keburukan kita tidak menjadi dosa untuk kita karena kita belum melakukan perbuatan tersebut. Itu bedanya niat untuk melakukan kebaikan dengan niat melakukan keburukan. Nah, jadi untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kita, untuk orang lain, sebaiknya janganlah ditunda-tunda. Nah, sebaiknya janganlah ditunda-tunda. Kayak lagu ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Nah, ada salah seorang imam yang mengatakan, kalau ingin melakukan perbuatan baik, contoh kebaikan ya di luar rumah kita, kadangkala kita ingin melakukan perbuatan baik itu kita ragu, kita takut dibilang soalin, kita takut dibilang orang terlalu baik. Terlalu baik saja kita khawatir, ada rasa khawatir, takut dibilang sehingga orang sungkan untuk bergaul dengan kita. Nah, saya lupa Imam Al-Haramain atau Imam Ayat, saya lupa. Nah, tapi perkataannya adalah seperti ini. Al-amalu tarkul amal, al-amalu li ajlin nas syirkun. Nah, al-amalu li ajlin nas riya, melakukan sesuatu karena manusia itu adalah riya. Tarkul amal li ajlin nas itu syirik. Jadi kita melakukan sesuatu, atau kebalik, al-amalu di ajlin nas, melakukan sesuatu karena manusia itu adalah syirik. Melakukan sesuatu karena untuk manusia itu syirik. Tetapi tarkul amal li ajlin nas itu riya. Nah, meninggalkan sesuatu karena takut dipuji orang itu bagian dari riya. Nah, kita ingin misal apa saja baca Al-Quran sambil nunggu Gojek, nunggu Grab. Nah, kita ingin baca Al-Quran tapi dalam hati kita takut nanti kalau kita baca orang lain lihat kita dibilang soalim, akhirnya kita nggak jadi baca Al-Quran. Nah, itu masuk kategori riya. Jadi yang dilawan itu adalah niatnya yang perlu diperbaiki, bukan meninggalkan kebaikan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua adalah menunjukkan kepada kita untuk ikhlas. Nah, niat itu menunjukkan bahwa kita ikhlas untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena dengan ikhlas kita akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ikhlas itu? Ya, ikhlas itu tidak bisa diungkapkan. Ikhlas itu letaknya ada dalam hati kita. Salah satu bentuk keikhlasan itu dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas, namanya surah Al-Ikhlas, tapi kata-kata ikhlas itu tidak ada disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Nah, itu ikhlas itu tidak perlu diucapkan, tapi letaknya ada dalam hati kita. Nah, ketika sudah ikhlas, maka pahala akhirat dan taufik, keberkahan, tambahan kebaikan, kesuksesan, baik itu kesuksesan di dunia, di akhirat, kita akan dapatkan. Yang terakhir adalah setiap amal ibadah yang membawa manfaat dan kebaikan perlu dilandasi dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita melakukan perbuatan kebaikan hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk kawan-kawan semua, terutama mahasiswa IAT, mahasiswa ILHA maksud saya, mahasiswa ilmu hadis
IAIN Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Semoga sukses semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Natamanna liqa fi yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.